sehat juga. Mengapa kita dalam satu kelas ada dua, ada kelas 4 dan ada kelas 5? Ada yang tahu? Iya betul, guru kelas 4 hari ini sedang berhalangan dan tidak bisa hadir, dan ibulah yang sebagai pengganti untuk kelas 4 dulu. Hari ini coba dilihat dulu kawan-kawannya, ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Ya, hari ini sebelum mulai pembelajaran kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa, pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat kita simak, kita pahami, dan juga dapat kita mengerti ya. Hari ini Ibu akan memulai pembelajaran dari kelas 4 terlebih dahulu. Dan di kelas 4 pelajaran kita hari ini adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan kelas 5 yaitu menjelaskan alat gerak dan apa fungsi hewan dan manusia, apa fungsi alat gerak pada hewan dan manusia ya. Yang pertama kelas 4 dulu. Yang kelas 4 menentukan gagasan pokok. Di dalam sebuah paragraf selalu ada namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada di setiap paragraf di buku kita, itu ada di situ gagasan pokok dan gagasan pendukung namanya. Mengapa demikian? Paragraf dikatakan sempurna apabila di dalamnya itu terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Maka dari itu, gagasan utama itu adalah isi. Isi apa? Isi secara keseluruhan dari paragraf tersebut. Dalam sebuah gagasan pokok ada ciri-ciri, yaitu yang pertama seringkali terdapat di awal atau di akhir paragraf. Ini dia, ide utama itu seringkali terdapat di awal atau di akhir paragraf. Yang kedua, dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang utuh. Dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang utuh. Yang ketiga, memiliki sifat umum atau luas. Memiliki sifat umum atau luas ya. Nah, ada juga gagasan pendukung katanya. Gagasan pendukung itu pengertiannya informasi tambahan yang menjelaskan atau mendukung gagasan pokok. Ciri-cirinya seperti apa? Dia biasanya yang pertama itu menjelaskan gagasan pokok dengan lebih detail. Yang kedua bisa berupa contoh data atau uraian lainnya. Yang nomor 3, sifatnya lebih spesifik atau khusus. Kalau tadi dia itu paragraf pengertian gagasan pokok yaitu memiliki sifat umum atau luas. Kalau di gagasan pendukung sifatnya lebih spesifik atau dia khusus, tidak luas. Jadi kalau gagasan pendukung tadi dia sifatnya luas, kalau gagasan pokok tadi dia luas, kalau gagasan pendukung dia sifatnya lebih spesifik atau khusus ya. Contohnya, misalnya pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa. Di sini ini adalah contoh yang mendukung gagasan pokok tentang pendidikan ya, tentang pendidikan ya. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu yang pertama, bacalah paragraf
baca dulu paragraf tersebut dengan seksama atau dengan teliti ya. Yang kedua, identifikasi kalimat utama atau gagasan pokoknya. Yang ketiga, identifikasi kalimat penjelas pada gagasan pendukung tersebut. Yang nomor 4, buatlah kesimpulan tentang isi paragraf. Dengan memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita dapat memahami isi bacaan dengan lebih baik. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak Ibu? Tidak ada yang mau ditanyakan? Berarti Ibu anggap sudah paham ya. Sampai di sini sudah paham? Kalau begitu anak-anak Ibu coba buka bukunya. Di situ sudah ada sebuah paragraf. Paragraf tersebut Ibu mau minta coba tentukan dulu dari paragraf tersebut mana dia gagasan pokok, mana dia gagasan pendukung ya. Mana dia gagasan pokok, mana dia gagasan pendukung. Coba dulu anak-anak Ibu tentukan. Dan sebelumnya Ibu mau masuk dulu ke kelas 5. Kelas 5 kita mulai pembelajarannya ya. Kita akan menjelaskan alat gerak dan apa fungsi gerak pada hewan dan tumbuhan. Di sini fungsi hewan dan fungsi gerak pada hewan dan tumbuhan akan kita pelajari lebih mendalam. Anak-anak Ibu tahu hewan kelinci? Tahu ya, semua tahu hewan kelinci. Hewan kelinci kenapa bisa bergerak? Karena ada alat gerak pada kelinci tersebut. Ada berapa kaki kelinci? Ada 4. Kaki belakang ada 2. Kaki belakang fungsinya untuk melompat. Kaki depan untuk menopang. Ya, anak-anak Ibu sudah paham sedikit. Ya, ada alat gerak pada manusia dan hewan yang terdiri dari 2 jenis, alat gerak pasif dan alat gerak aktif ya. Alat gerak pasif tadi tulang dan alat gerak aktif tadi otot. Yang pasif tulang, yang aktif adalah otot. Fungsi utama alat gerak adalah memungkinkan pergerakan, mendukung postur tubuh dan menjaga keseimbangan. Kalau kita misalnya berjalan di sebuah titik, bagaimana kita menyumbangkan badan? Tentunya kita itu harus bergerak. Kalau kita jalan begini saja mungkin terjatuh. Jadi kita harus bergerak untuk menyeimbangkan tubuh kita supaya tetap seimbang. Itu yang maksudnya ya. Mengapa tadi Bu katakan memungkinkan pergerakan, mendukung postur tubuh dan menjaga keseimbangan. Tulang memberikan kerangka dan bentuk tubuh, sedangkan otot menggerakkan tulang melalui kontraksi dan reaksi. Tulang memberikan kerangka dan bentuk tubuh, sedangkan otot menggerakkan tulang melalui kontraksi dan relaksi. Alat gerak pada manusia, alat gerak pasif yaitu yang pertama alat gerak pasif yaitu tulang. Tulang berfungsi sebagai penopang tubuh, sama tadi seperti kelinci, tulang belakangnya itu menopang tubuhnya. Bagian depan ya. Maaf, salah. Melindungi organ vital dan memberikan bentuk tubuh, contoh tulang paha, tulang rusuk dan tulang belakang. Alat gerak aktif yaitu otot. Otot berfungsi, ini paha kita tadi kalau yang pasif. Kalau yang otot berfungsi menggerakkan tulang dengan kontraksi dan relaksi. Contoh otot bicep, otot triceps dan otot paha ya. Fungsi sistem gerak pada manusia yaitu memungkinkan pergerakan
mereka. Yang kedua, ada di situ contohnya, yaitu ikan memiliki sirip untuk berenang, burung memiliki sayap untuk terbang, dan ular merayap menggunakan tulang belakang dan otot. Semuanya yang ada pada tubuh hewan tersebut memiliki fungsi, ya, alat-alat gerak tergantung pada habitatnya masing-masing. Kalau tadi dia ikan, apa alat geraknya? Siripnya supaya dia bisa melaju atau berenang, ya. Kalau tadi dia burung, sayap sebagai alat geraknya. Kalau tadi dia ular, yaitu menggunakan tulang belakang. Fungsi sistem gerak pada hewan memungkinkan hewan untuk bergerak, berburu, mencari makan, dan menghindari bahaya. Itu fungsinya, ya. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan tubuh dan menjaga postur saat bergerak. Sampai di sini anak ibu sudah paham? Sudah ada pertanyaan, nak? Oh, nggak ada pertanyaan, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ibu anggap berarti sudah paham. Coba anak-anak ibu buat dulu alat gerak dan fungsi. Apa fungsi alat gerak pada hewan dan manusia, dan buat juga contoh hewan beserta alat geraknya di setiap habitatnya masing-masing. Nanti kalau sudah siap, antar ke depan. Ibu akan kembali ke kelas 4 lagi. Kelas 4 sudah siap? Sudah? Coba antar ke depan. Sudah. Kelas 5, antar kelas ke 5. Ibu kasih waktu, ya. Sudah? Sudah, antar ke depan. Sudah? Sampai disinilah pembelajaran kita. Mungkin ada yang kurang jelas, kita akan lanjut ke esok hari lagi. Dan kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Dan ibu mulai berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.